Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam doa pagi bersama kami Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Engkau menyertai dan menjagai kami sepanjang kami beristirahat. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin bersekutu dengan firman-Mu. Hadir bersama kami pagi ini. Dan biarlah hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Roh Kudus yang manis. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Bapa kita yang baik. Bapa yang mengasihi kita. Kita panggil Dia Bapa, ya Aba. Haleluya. Aba Bapa.
panggil dengan lembut, ya Aba, ya Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya. Bagiku kami mau naikkan syukur, terima kasih. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Inilah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kita angkat pujian ini dengan kerinduan di hadapannya. Aba Bapa, panggil Dia. Aba Bapa, Kau segalanya. Bagiku kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Kami mau belajar mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi, lebih dari permata dan emas yang lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, benar ya Tuhan. Emas, perak, dan Amin. Ini kerinduan setiap kami. Ku ingin lebih dekat, Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Angkat hatimu, katakan Dia lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami. Haleluya. Mata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkau setia Terima kasih, ajar kami Kau yang begitu mengasihi, Kau yang begitu mencintai kami. Kami mau belajar mengasihi-Mu Tuhan. agar kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu, angkat syukur, angkat mazmurmu di hadapan Dia. Allah yang begitu mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang begitu baik pada kami. Kau yang begitu mengasihi kami. Kau yang beri kami kemenangan, pemulihan. Terpuji Engkau. Haleluya. Ya, setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang hadir pagi ini, yang datang dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan, kami percaya Engkau lebih mengasihi kami untuk tetap lebih memilih Engkau, taat dan setia di dalam proses kami mengasihi-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Biar iman kami tetap teguh. Biar iman kami memandang kepada Engkau Allah yang mengajari kami untuk tetap bertahan, untuk bisa mengatasi percobaan, mengatasi masalah dan pergumulan seperti Yesus yang membuktikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya memberikan kekuatan buat kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Haleluya. Terima kasih. Terpuji Engkau Tuhan. Sungguh Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi, Kau yang mengajari kami. Jadi setia seperti Yesus setia. Kerinduan kami, Kau mampukan kami terus menjadi pemenang di dalam kehidupan ini bersama-Mu Bapa, karena Engkau yang begitu baik, supaya kami melihat bagaimana Engkau mengajari kami cara mengasihi yang benar seperti Engkau yang telah lakukan buat anak-Mu Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku,
Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari dengan iman naikkan pujian ini. Yang mengasihiku, benar ya Bapa, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Benar ya Bapa, Kau yang mengerti bagian yang terdalam dalam kehidupan kami. Bentuk kami serupa anak-Mu, supaya hidup kami berkenan. Inilah kerinduan setiap kami. Nasihati kami dengan firman-Mu ya Bapa pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Pagi ini kita akan bicara soal hukum. Mari kita merenungkannya. Sebab mau tidak mau kita hidup di dalamnya, Saudara. Untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari Saudara, kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, ajari kami untuk menyadari bahwa kami tidak lepas dari hukum yang berlaku di alam ini, yang Tuhan sendiri ciptakan. Bahkan hukum yang manusia buat pun kita tidak lepas dari dalam. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara hukum, itu ada banyak sekali hukum. Ada hukum alam,
ada hukum biologis, ada hukum kesehatan, hukum moral, dan lain-lain. Bahkan kalau kita teliti ya, dunia ini diciptakan bukan tanpa aturan. Ada hukumnya. Sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini dengan tatanan. Ada strukturnya, ada prosesnya, ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana segala sesuatu itu bekerja. Bagaimana bumi itu bisa berputar dengan teratur dari sejak penciptaan sampai hari ini. Semuanya ada hukumnya, saudara. Ya. Kalau orang belajar fisika akan mengerti ada hukum fisika. Kalau orang belajar apa saja, selalu ada hukumnya. Ada aturannya, ada tatanannya. Manusia bisa memilih untuk taat kepada hukum atau melawan. Jangan pernah melawan hukum. Percuma. Saudara akan bersalah. Saudara akan rugi sendiri. Contoh sederhana. Kalau saudara melawan hukum fisika, jika seseorang melompat dari gedung lantai 10 dan ia berkata begini, saya percaya saya tidak akan jatuh. Percuma. Karena ada hukum gravitasi. Pasti jatuh dan pasti mati. Karena manusia bukan melawan pendapat manusia, ini melawan hukum gravitasi yang Tuhan ciptakan. Kan begitu, saudara. Ya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 90 sampai 91. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang. Jadi Tuhan meletakkan dasar bumi, menciptakan segala sesuatu, ada hukumnya. Ya. Bumi tetap ada itu karena mengikuti hukum yang Tuhan ciptakan, aturan yang Tuhan ciptakan, sistem yang Tuhan ciptakan. Contoh lain, misalnya hukum biologi. Jika seseorang tidak tidur, tidak makan sehat, maka akan merusak tubuhnya sendiri. Ini kenapa? Karena ada hukum biologis. Ya, tubuh manusia diciptakan ada aturan kerjanya, sistemnya. Kalau mau sehat, ikuti aturannya, ikuti hukumnya, hukum biologi. Di Mazmur pasal 139 ayat 14, saudara, aku bersyukur kepadamu, ajaib apa yang kau buat. Ya kan? Nah, tubuh yang ajaib ini bekerja mengikuti hukum yang ajaib juga yang Tuhan ciptakan. Begitu, saudara. Hukum moral juga sama. Jika seseorang berbohong terus-menerus, maka ia akan ditinggalkan orang. Orang akan tidak percaya lagi kepadanya. Udah pasti itu. Jika seseorang curang dalam bisnis, reputasinya runtuh. Ya. Jika seseorang tidak setia dalam keluarganya akan hancur, saudara. Akan terjadi perceraian, akan terjadi perpecahan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi sebenarnya manusia hidup ini mengikuti hukum saja, jangan melawan hukum. Masalah itu timbul ketika manusia melawan hukum yang ada. Apalagi kalau itu menyangkut hukumnya Tuhan. Hukum alam saja kita tidak bisa lawan. Apalagi hukumnya Tuhan. Iya kan? Nah, di Amsal pasal 6 ayat 27. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju tanpa terbakar pakaiannya? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Itulah hukum moral. Jika kita bermain dengan api dosa, cepat atau lambat kita akan terbakar. Semua orang tahu akan hal itu. Tetapi herannya, banyak orang tetap saja berbuat dosa. Tetap saja selingkuh di balik istrinya. Ini sama dengan menabur angin. Ia akan menuai badai.
Sudah tahu padahal. Kalau melawan hukum, pasti ada akibatnya. Tapi banyak manusia sengaja. Ya. Padahal Alkitab sudah jelas. Upah dosa ialah maut. Kalau orang berbuat dosa terus, nanti ia akan mengalami maut, binasa kekal. Segala sesuatu ada hukumnya, saudara. Di bumi saja kalau orang melawan hukum yang berlaku di suatu negara, ia pasti menjadi hukuman nantinya. Ya, meskipun ia berusaha dengan segala cara, percuma. Hukum tidak bisa dilawan. Nah, jadi mari kita bertobat lagi, saudara. Semua hukum yang Tuhan ciptakan ini jangan dilawan. Saudara, kalau mau sehat, jaga kesehatan. Makan yang sehat, minum yang sehat. Pikiran harus gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jelas kan? Harus istirahat cukup. Kan begitu. Ini kita baru bicara soal hukum di bumi ini. Belum hukum kekekalan. Kalau manusia terhadap hukum yang di bumi saja sudah tidak bisa taat, bagaimana mungkin ia bisa taat untuk hukum kekekalan? Banyak manusia itu mencelakakan dirinya sendiri. Aneh tapi nyata. Cari penyakit. Ya, tidak ada masalah, ia buat masalah. Keluarga sudah baik-baik, ia selingkuh. Aneh kan semua ini. Diberi kesempatan oleh Tuhan supaya kita bertobat menjadi anak Allah, malah tidak mau. Punya pikirannya sendiri, punya perasaannya sendiri, punya keinginannya sendiri. Coba bayangkan. Makanya Tuhan Yesus berkata sangat jelas, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku, gak bisa belajar hukumnya Tuhan, gak bisa menjadi bagian dalam kebenaran. Gak bisa, saudara. Coba, saudara. Siapa yang salah kalau manusia itu mengalami maut? Kan manusianya sendiri. Sebab hukumnya sudah jelas. Upah dosa adalah maut. Coba bayangkan. Ya. Jadi biarlah pagi ini menjadi pagi yang mengingatkan kita lagi, yang menegur kita bahwa segala sesuatu di dunia ini ada hukumnya. Ada hukum yang Tuhan ciptakan. Ada hukum yang manusia buat sehingga untuk mengatur dunia ini. Sehingga di dunia ini tidak ada hukum rimba. Bahkan Alkitab berkata kita harus taat kepada pemerintah. Kalau tidak, kacau dunia ini. Manusia yang tidak berhukum akan menuai akibatnya. Pasti. Ya. Jadi jangan melawan hukum. Hukum apapun itu, hukum fisika, hukum biologi, hukum kesehatan, apalagi hukumnya Tuhan. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini? Apa gunanya? Kau punya seluruh dunia deh, berkuasa, jadi raja. Tapi kalau jiwamu binasa, apa gunanya itu? Jangan melawan hukum. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberi rema yang sangat memberkati. Biarlah kami boleh belajar lagi, tidak sombong, dan belajar hukum-hukum yang ada, yang Tuhan ciptakan. Sehingga kami tidak perlu menuai maut karenanya. Terima kasih untuk Gereja Mula-Mula GMM. Kami sungguh mengucap syukur untuk komunitas dalam kebenaran ini. Hamba mengucap syukur juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi bagian dalam kerajaan surga.
Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.